Sebelum masuk ke pembukuannya, saya akan mengenalkan kepada teman-teman tentang profil UMKM Tahu Super Sumber Sari. UMKM Pabrik Tahu Super Sumber Sari merupakan sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang produksi tahu di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, didirikan pada tahun 2008 oleh Bapak Cumani Paijam. UMKM ini menjadi salah satu produsen tahu terkemuka di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Pabrik Tahu Super Sumber Sari menggunakan bahan baku kedelai lokal yang diolah dengan proses produksi yang higienis dan modern. Lalu bagaimana siklus UMKM manufaktur? Siklus UMKM manufaktur yaitu seperti pada gambar yang saya tampilkan ini, yaitu dari pembelian bahan baku, pemakaian tenaga kerja langsung, pemakaian biaya produksi. Dari pembelian dan pemakaian ini maka akan diproses, yaitu proses produksinya seperti pembuatan tahu. Lalu setelah diproses akan menjadi suatu hasil akhir, yaitu penyelesaian, yaitu akan menjadi suatu barang jadi. Lalu bagaimana dengan pembukuannya? Dalam pembukuannya ini terdapat jurnal, lalu buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, lalu neraca lajur, lalu laporan laba rugi, dan yang terakhir itu laporan keuangan modal. Untuk lebih jelas mengenai pembukuannya, mari saksikan video penjelasan selanjutnya. Di pembukuan berpasangan UMKM Tahu Super Sumber Sari. Sebelum kita melakukan pembukuannya secara terinci, kita perlu mencatat terlebih dahulu ini, mencatat transaksi UMKM Tahu Super Sumber Sari. Saya mengambil pencatatan yang di bulan April bulan kemarin. Ini pencatatannya, saya sudah mencatatnya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April. Setelah kita mencatatnya, kita juga perlu mencatat akumulasi depresiasi peralatan dan mesin penggiling. Di sini 1 juta dibagi 5 tahun itu umur ekonomisnya, dibagi 12 bulan itu 166.000 per bulan. Lalu untuk akumulasi depresiasi mesin penggiling itu 15 juta dibagi umur ekonomisnya juga yang sama 5 tahun dan dibagi 12 bulan. 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena satu periode itu terdapat 12 bulan. Maka hasilnya sama dengan 250.000 per bulan. Setelah kita mencatat, kita langsung memasukkannya ke jurnal-jurnal ini. Saya tidak perlu menjelaskan banyak tentang jurnal ini karena pasti teman-teman sudah mengetahui bagaimana memposting jurnal, yang mana contoh saja di nomor 1 adalah modal awal, maka kas bertambah di debit 30 juta dan modal juga bertambah di kredit. Begitu juga yang lainnya. Pasti teman-teman sudah mengetahui tentang siklus pencatatan akuntansi, terutama dalam usaha manufaktur. Setelah kita mencatat, kita mencatat di jurnal, kita membuat jurnalnya sampai selesai, maka jurnal ini diposting ke buku besar. Semua pencatatan yang ada di jurnal ini kita posting ke buku besar. Yang pertama adalah kas. Kas yang pertama adalah 30 juta, yaitu modal awal tadi. Lalu maka saldonya bertambah 30 juta. Lalu ada 11.970.000 yaitu persediaan awal bahan baku. Persediaan bahan bakunya itu yang dibeli, persediaan bahan baku itu 11.970 menggunakan kas. Itu mengurangi kas karena diambil uang dari sini. Nah, begini juga seterusnya, setiap pengeluaran kas itu memengaruhi kas, mengaruhi itu mengurangi setiap kas. Oke, ini hasilnya. Lalu di tanggal 28 kembali terjadi penambahan kas, di mana tanggal 28 dan tanggal 30 ini terjadi penjualan, maka menambah posisi keuangannya. Yang sebelumnya sudah minus tertambah 7.500.000 menjadi 5.600.000 dan 10 juta, maka posisi kas sekarang itu 15.600.000 rupiah. Setelah kita memposting ayat-ayat atau akun kas, maka kita selanjutnya ke akun peralatan. Peralatannya itu 10 juta, di mana perusahaan ini perusahaan membeli peralatan sebagai modalnya. Maka kita posting peralatan 10 juta. Lalu ke mesin penggiling juga begitu, kita posting 15 juta. Lalu piutang usaha 10 juta. Piutang usaha di tanggal 23 ini
perusahaan menjual tahunya ini di sini bukan 10 juta ya teman-teman, ini salah pencatatan. Di sini sebenarnya 5.182.000. Sorry, ada kesalahan. Di sini perusahaan menjual secara kredit kepada kepada pelanggan yaitu sebesar 5.182.000, maka memengaruhi utang usahanya bertambah di debit dan saldonya pun bertambah. Lalu di tanggal 30 perusahaan yang mengutang ke perusahaan usaha tahu ini baru membayar di tanggal 30. Makanya utang usaha sudah tidak ada lagi, udah lunas. Tinggal saldonya tinggal 0, udah selesai. Lalu kita masuk ke persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku itu di tanggal 3 tadi, yang mana perusahaan membeli 11.970.000. Ini ya teman-teman, yang ini. Maka dia menambah di sisi debit. Lalu persediaan ini berkurang tanggal 14 di mana ada pemakaian bahan baku sebanyak 4.750.000. Makanya saldonya tinggal 7.200.000. Lalu ada pembelian bahan baku kembali, dibeli ulang ditambah lagi 4.750.000, maka kembali semula sebagai 11.970.000. Setelah itu kita masuk ke persediaan barang dalam proses, sama yang awalnya 8.400.000 tanggal 14, lalu tanggal 20 barang dalam proses ini sudah selesai, sudah dibuat, maka sisanya tinggal 8.400.000. Persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi itu mulanya dari persediaan barang dalam proses ya. Jadi ini sama 8.400.000 bertambah. Lalu persediaan barang ini dijualnya barang sebesar 4.228 sekian di tanggal 23, maka mengurangi persediaannya menjadi 3.171, dan tanggal 28 kemudian menjual, maka persediaan tahu di Super Sumbersari ini sudah habis di bulan April, habis di tanggal 28. Lalu biaya tenaga kerja langsung, yaitu ia membayar gaji karyawannya itu sebesar 1 juta di tanggal 7. Ini gaji 1 juta. Lalu di tanggal 14 juga dia di tanggal 14 di tanggal 7 ini tanggal 7 biaya tenaga kerja 1 juta. Lalu tanggal 14 juga dia membayar, maka biaya tenaga kerjanya sudah 0 ya. Lalu kita langsung ke biaya karyawan pemasaran. Setiap biaya itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Pasti teman-teman sudah tahu ini, kita lewati saja ya. Biaya bensin, biaya bahan kayu bakar. Di sini bahan kayu bakar ini yang tanggal 12 1.500.000, yang ini 1.500.000. Lalu dia kembali menambah biaya bahan bakarnya itu di tanggal 14, termasuk di biaya overhead ini tanggal 14. Ini ya teman-teman, ini di tanggal 14. Lalu ada penjualan, maka bahan bakunya ini sudah 3 juta. Lalu kita pindah ke penjualan. Penjualan pertama itu di tanggal 12 itu 5.182.000. Penjualnya itu bertambah di kredit, maka saldonya juga di kredit. Lalu di tanggal 28 ada penjualan lagi sebesar 3.880.000. Maka total penjualan selama bulan Aprilnya itu 9.070.000. Lalu ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini diperoleh dari persediaan awal, persediaan bahan baku ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir, atau seluruh dari biaya produksinya itu dibagi dengan jumlah produksi, maka menghasilkan. Yaitu di tanggal 23 dia menjual sebanyak 20.000, maka 259 sebagai harga per potong tahu itu dikali 20.000, maka menghasilkan ini 4.208. Lalu begitu juga di tanggal 28 dia menjual sebanyak 15.000 dikalikan, maka menghasilkan 3.171.
dia 4 juta ditambah ini, maka saldo dari harga pokoknya itu 7.400.000. Lalu kita masuk ke utang usaha, di mana tanggal 14 ini perusahaan membeli bahan baku kembali secara kredit, maka memengaruhi kreditnya itu utang itu bertambah di kredit. Masih ada utang di bulan April belum dilunaskan. Lalu modal adalah terakhirnya modal pertama itu tanggal 1, semua modal di tanggal 1 ya, 30 juta, maka modal bertambah di kredit, lalu bertambah lagi 10 juta yaitu membeli peralatan, bertambah lagi 10 juta yaitu mesin penggiling. Maka modalnya yaitu sebesar 50 juta rupiah. Setelah kita membuat atau memposting ke buku besar, kita membuat neraca saldo. Neraca saldo ini adalah segala saldo, sisa saldo yang ada di buku besar tadi kita satukan di neraca saldo. Ini semua saldo yang ada di buku besar kita pindahkan ke neraca saldo. 15 juta, 600, 10 juta. Kita sesuaikan kalau saldonya di kredit. Di sini lebih jelas melihat posisi keuangannya itu di mana kas saldonya 15.600.000, peralatannya 10 juta, mesin penggiling 15 juta, potong usaha sudah habis ya karena perusahaan yang membeli sudah habis. Lalu persediaan barang itu sisa 11 juta 19.000. Masih banyak ya persediaan barang proses sudah selesai, udah habis semua ini ya, udah terpakai. Lalu biaya karyawan pemasaran yaitu 500.000, biaya listrik 300.000, biaya bensin ini merupakan beban di mana beban itu bertambah dan biaya itu. Selanjutnya ada penjualan, di mana penjualan selama bulan April itu 9.070.000, lalu ada harga pokok penjualannya itu 7.400.000. Lalu ada utang usaha di bulan April yang belum dilunasi masih ada di sini. Lalu modal 50 juta. Maka ditotalkan seluruhnya ini menjadi 63.820.000. Begitupun di sisi debit maupun di sisi kredit. Maka dia terjadi balance. Maka posisi keuangan ini merupakan posisi yang akurat, yang benar. Maksudnya sama antara sisi kredit dan debit. Lalu ada jurnal penyesuaian. Kita membuat penyesuaian antara yaitu kita membuat penyesuaian itu biaya depresiasi peralatan dan akumulasi bonus. Cara menghitungnya itu seperti tadi yang sebelumnya di pencatatan, yaitu biaya depresiasi peralatan dan akumulasi bonus peralatan itu 166.000 itu dari 15 juta, dari 10 juta ya, dari 10 juta dikali 5 tahun umur ekonomisnya dan dibagi 12 bulan, ini hasilnya 166.000. Begitu pula dengan biaya depresiasi mesin. Setelah kita membuat jurnal, kita membuat buku besar, kita membuat neraca saldo dan melakukan penyesuaian, maka kita akan menyatukan semua ini, menyatukan neraca saldo, penyesuaiannya untuk melihat posisi perusahaan ini laba atau rugi. Kita harus membuat neraca lajur. Maka selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Baik, selanjutnya masuk ke tahap membuat neraca lajur UMKM sumber sehari pada bulan April. Di neraca lajur ini dimasukkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu ini. Ini dimasukkan ke dalam kolom dengan angka 68.800.000. Setelah itu kita masukkan ayat-ayat jurnalnya. Jurnal penyesuaiannya itu di bawah totalnya itu, karena ini adalah akun baru, tidak ada di transaksi neraca saldo sebelumnya. Setelah dimasukkan, maka hasil dari jurnal penyesuaian itu 461. Setelah itu kita masuk ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kita disesuaikan yang mana yang tidak sesuai dengan ada perubahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian akan disesuaikan di sini. Maka hasilnya seperti ini. Setelah disesuaikan, maka hasil dari neraca saldo setelah disesuaikan itu 64.276. Setelah neraca saldo disesuaikan, maka kita lanjut ke kolom laba rugi. Di kolom laba rugi ini kita hanya dimasukkan saja segala akun biaya-biaya atau beban dan akun pendapatan, penjualan, harga pokok penjualan dimasukkan ke sini.
sudah dimasukkan segala beban lalu dijumlahkan, maka total dari sisi debit yaitu jumlah dari biaya-biaya dan harga pokok penjualan itu 11.666.000. Lalu di sisi kredit yaitu penjualan atau penerimaan itu hanya 9.070.000. Di laba rugi ini kita bisa mengetahui apakah perusahaan ini memperoleh keuntungan atau malah kerugian. Setelah kita lihat ini jelas bahwa perusahaan ini memiliki kerugian yaitu sebesar 2.596.000. Dari mana hasil 2.596.000 ini? Yaitu hasil dari 11.666.000 dikurangi 9.070.000. Makanya hasilnya di bagian kredit. Jika di bagian kredit, maka perusahaan ini memperoleh kerugian bukan keuntungan. Untuk mengujinya apa sudah benar, maka kita tambahkan ini. Jika tambah hasil dari ini di cuma ini 11 juta, maka ini udah benar ya. Selanjutnya kita masuk ke neraca, yaitu tahap akhirnya itu neraca ini semua akun aset kita masukkan ke sini. Setelah dimasukkan, dijumlahkan, maka segala aset dan modal juga hutang berjumlah 52.570.000. Dan di bagian kredit yaitu modal dan hutang 55.166.000. Itu juga perusahaan ini memperoleh kerugian. Setelah neraca lacur, kita masuk ke laporan laba ruginya. Di laporan laba ruginya ini kita hanya merincikan lebih detail saja, karena di neraca lacur itu menyeluruh. Di laba rugi kita hanya mengelompokkan akun-akunnya saja. Di sini pertama ada penjualan bersih. Penjualan bersih itu yang pertama 9.070.000. Lalu harga pokok penjualan sudah ada tadi berjumlah 7.400.000. Jadi rugi kotornya itu yaitu 9.070.000 dikurangi 7.400.000, maka hasilnya adalah 1.670.000. Ini masih rugi kotor. Untuk rugi bersih sebelum pajaknya itu kita jumlahkan dulu segala biaya bentuk biaya dari biaya karyawan sampai biaya listrik kita jumlahkan. Maka total biayanya itu 4.266.000. Untuk memperoleh rugi bersih sebelum pajak yaitu 1.670.000 ini kita kurangkan 4.266.000, maka dia akan memperoleh hasil yang minus atau kurang. Hasilnya itu 2.596.000, maka dia memiliki rugi sama ya ini dengan ini. Jelas perusahaan ini memperoleh rugi. Pajak penghasilan, kita hitung pajak penghasilan UMKM-nya. Pajak penghasilan per tahunnya itu 0,5%. Sedangkan di sini saya hanya mengambil laporan bulanannya, bulan Aprilnya. Maka dari 0,5% ini dibahagi per tahunnya itu dibagi 1 tahun atau 12 bulan itu per bulannya memperoleh pajak 0,04 sekian. Maka hasil dari ini yaitu dari rugi bersih sebelum pajak 2.596.000 dikalikan dengan pajak ini, maka hasilnya 108.167.000. Maka rugi bersihnya itu yaitu ini dijumlahkan, maka dia lebih rugi lagi, sudah tidak memperoleh keuntungan membayar pajak juga karena sudah menjadi ketentuan undang-undang. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal ini kita akan mencatat berapa modal awal dan menghitung sisa modal itu akan menjadi modal akhir. Untuk menghitung itu pertama modal awal kita tulis dulu 50 juta. Itu dari modal uang, dari peralatan, mesin penggiling, itu berapa modal. Rugi bersihnya itu 2.704.000. Total pengurangan modalnya itu 50 juta dikurangi 2.704.167. Kenapa dia tidak menambah modal, malah mengurangi? Karena perusahaan ini memperoleh kerugian bukan keuntungan, maka dia mengurangi modal, tidak menambah modal untuk bulan selanjutnya. Maka modal akhir yaitu 50 juta dikurangi 2.704.167, maka hasil modal akhirnya
yaitu 47.295.833. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai pembukuan berpasangan pada UMKM. Mungkin teman-teman ada kurang paham atau penjelasannya saya tidak begitu memuaskan, saya mohon maaf, karena kelebihan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan kekurangan itu hanya kembali kepada manusia itu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ingin belajar atau melakukan observasi di bagian usaha manufaktur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.